Halo semuanya, selamat datang di video mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kali ini kita akan membahas tentang string. Jadi, apa itu string? String merupakan sebuah kelas yang sering digunakan untuk menyimpan dan menampilkan tulisan. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak menggunakan string ya. Untuk melakukan deklarasi dan inisialisasi sebuah string, ada dua cara. Yang sering kita gunakan adalah string literal ini, yaitu kita membuat deklarasi string, lalu kita berikan sama dengan, lalu kita inisialisasi seperti biasa dengan memberikan petik 2. Adapun cara kedua yaitu dengan menginisialisasi sebagai objek, yaitu kita membuat deklarasi string, lalu namanya sama dengan new string, lalu di dalamnya diisikan nilai dari string tersebut. Kedua cara tersebut dapat digunakan secara bebas untuk teman-teman. Nah, karena string ini sebenarnya merupakan sebuah kelas, maka string memiliki fungsi-fungsi yang dapat digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan pemrograman. Fungsi yang pertama adalah concat atau penyambungan. Maksudnya apa? Jadi teman-teman dapat melihat contoh berikut ini. Jadi kita memiliki string pertama yang berisikan happy, lalu string kedua yang berisikan birthday. Nah, selanjutnya ada string ketiga, di mana string ketiga ini sama dengan string pertama ditambah dengan string kedua. Nah, kalau secara operator matematika tambah akan menjumlahkan, tapi pada string ini tanda plus merupakan penyambung atau concat, sehingga hasil yang ditampilkan adalah happy birthday. Untuk contoh kedua, hampir sama dengan contoh pertama. Jika kita memiliki variabel string pertama yang berisikan happy, lalu kita menggunakan sistem out.println untuk menampilkan variabel pertama ditambah birthday, maka itu merupakan concat. Jadi mungkin teman-teman sudah sering menggunakan contoh kedua dalam menyelesaikan permasalahan, yang sebenarnya ini merupakan salah satu fungsi dari string, yaitu concat. Berikutnya adalah pengujian kesamaan, yaitu equals. Teman-teman dapat memperhatikan, kita memiliki 3 buah string. Yang pertama halo, lalu kedua juga halo, dan yang ketiga hola. Nah, saat kita bandingkan sistem out.println yang pertama equals kedua, maka hasilnya adalah true, karena nilainya sama, halo dan halo. Lalu, sistem out.println 2 membandingkan pertama equals yang ketiga. Nah, ini menghasilkan nilai false, karena halo dan hola tidak sama. Jika teman-teman perhatikan, untuk pengecekan atau pembandingan string terdapat dua jenis, yaitu equals dan equals ignore case. Bedanya apa? Bedanya adalah jika kita memanggil equals ignore case, dia tidak mempedulikan case huruf besar atau kecil dari sebuah huruf ataupun kalimat. Teman-teman memperhatikan contoh berikut ini, sistem out.println yang pertama, satu. Teman-teman dapat memperhatikan contoh berikut ini. Jadi kita memiliki dua buah string, yaitu string pertama dan string kedua, yang memiliki kata yang sama, yaitu halo. Tapi perbedaan adalah huruf kecil dan ada huruf besarnya di string kedua. Nah, jika kita menggunakan equals, maka pertama dan kedua ini dianggap tidak sama, sehingga mengembalikan nilai false. Karena dari huruf besar dan huruf kecilnya saja sudah beda. Tapi jika kita menggunakan equals ignore case, maka string pertama dan string kedua dianggap sama, karena dia tidak mempedulikan huruf besar atau kecil selama nilainya adalah sama-sama halo dan halo. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke fungsi selanjutnya, yaitu konversi. Konversi yang pertama yang akan kita bahas adalah string menuju tipe data yang lain, seperti integer, float, ataupun double. Nah, dapat teman-teman perhatikan, di contoh ini kita memiliki 3 buah string, yaitu string pertama, kedua, dan ketiga yang memiliki nilai masing-masing. Variabel ini bertipe string. Lalu bagaimana caranya kita mengkonversi menjadi
nilai angka ataupun integer, float ataupun double. Teman-teman dapat menggunakan kata kunci parse. Jadi untuk mengonversi, misalnya nih, string pertama kita ingin rubah menjadi integer. Maka kita dapat memanggil, kita buat dulu variabel integer A sama dengan target variabel yang diinginkan. Karena integer A, jadi kita menggunakan integer. Jangan lupa, integer harus diketikkan seperti berikut. Integer besar, I besar, dot parse int, lalu di dalam kurungnya diisikan stringnya. Maka secara otomatis Java akan mengkonversi string pertama menjadi yang bernilai 10 menjadi integer A yang bernilai 10. Sehingga dapat dilakukan operasi perhitungan matematika. Sama seperti float juga begitu, jadi kita harus, jika kita ingin mengubah string kedua yang bernilai 20 menjadi float B yang bernilai 20, maka kita dapat membuat variabel float B sama dengan float F besar dot parse float dalam kurung stringnya yaitu kedua. Untuk double juga demikian, seperti contoh yang sudah tertera pada layar. Nah, sekarang kebalikan dari parse, yaitu jika kita memiliki variabel bertipe data selain string, yaitu seperti integer, double, boolean, float, dan lain-lain, ingin kita konversi ke string, maka kita menggunakan value of. Seperti pada contoh di layar ini, kita memiliki integer A dengan nilai 12, dan double B dengan nilai 12. Selanjutnya kita akan mengkonversi dari integer ataupun double ini menuju string. Dengan cara kita buat terlebih dahulu variabel string pertama sama dengan string dot value of dari variabel yang ingin kita konversi, yaitu A. Di sini integer. Sehingga menghasilkan string pertama yang bernilai 12 bertipe data string. Sehingga menghasilkan string pertama yang memiliki nilai string bernilai 12. Sama seperti double, jika kita ingin mengkonversi ke string, maka kita menggunakan string.value of, lalu di dalam kurungnya diisikan oleh double-nya, variabel double, yaitu B12. Sehingga untuk string kedua akan memiliki nilai string bernilai 12. Selanjutnya ada fungsi uppercase dan lowercase. Fungsi uppercase yaitu teman-teman sudah pasti banyak menemuinya, yaitu mengubah huruf kecil menjadi huruf besar. Lalu untuk lowercase, untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil. Seperti contoh pada layar berikut ini. Fungsi selanjutnya adalah digunakan untuk mengganti huruf atau replace. Jika kita memiliki sebuah variabel string pertama yang memiliki nilai saya programmer, dan string kedua, kita ingin mengganti beberapa huruf pada string pertama dari awalnya huruf A menjadi U, kita dapat menggunakan fungsi replace seperti berikut ini. Sehingga saat kita sistem out.println yang kedua akan menghasilkan seperti contoh di bawah ini. Suyu programmer. Nah, untuk string sendiri memiliki fungsi menghitung jumlah karakter yang ada pada string tersebut. Nah, teman-teman dapat memperhatikan, jadi di contoh ini kita memiliki string pertama yaitu saya, dan string kedua yaitu saya makan. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui jumlah karakter yang ada pada string, kita dapat mengetikkan stringnya .length dalam kurung. Seperti contoh ini. int hitung pertama sama dengan pertama dot length. Pertama merupakan string pertama yang berisikan nilai saya. Maka saat di shout atau di print akan menghasilkan jumlah karakter yaitu 4. Untuk string kedua juga sama. Saya spasi makan akan dihitung menjadi 10 karakter. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas string lebih dalam lagi. Kalau teman-teman perhatikan bahwa jadi string merupakan array of char.
Nah, seperti teman-teman perhatikan bahwa aku makan ini dijabarkan ke dalam sebuah array yang memiliki indeks. A merupakan indeks ke-0, K indeks pertama, U indeks kedua, spasi indeks ketiga, dan seterusnya sampai N indeks ke-8. Nah, dari situ kita memiliki beberapa fungsi baru lagi yang dapat kita gunakan untuk mengolah string. Oke, jadi kita sudah membahas string merupakan kumpulan array. Oleh sebab itu, ada beberapa fungsi yang dapat kita gunakan dengan memahami konsep array of char tersebut. Yaitu yang pertama adalah untuk mencari indeks kemunculan pertama dari sebuah karakter. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi index of. Dapat teman-teman perhatikan bahwa jika kita ingin mencari kata atau huruf A dari string pertama yang memiliki nilai aku makan, maka kita dapat mengetikkan seperti berikut ini. int index sama dengan pertama index of A. Lalu, jika kita menampilkan memprint index, maka yang ditampilkan adalah 0. Karena karakter A pertama kali muncul berada pada indeks 0. Nah, jika kita ingin mencari huruf A, tetapi bukan yang pertama, ataupun yang setelah beberapa huruf, maka kita dapat menambahkan parameter kedua, yaitu indeks awal mulai pencarian. Pada contoh berikut ini, indeks keduanya adalah 2, yaitu kita akan memulai mencari huruf A setelah indeks kedua. Huruf A selanjutnya ada pada indeks ke-5. Makanya dari itu kita langsung ditampilkan di layar berupa angka 5. Jika kita ingin mencari sebuah kata, maka kita juga dapat menggunakan index of. Lalu di dalamnya diberikan string atau kata yang ingin dicari. Dan akan ditampilkan indeks pertama dari huruf dalam kata tersebut. Seperti contoh makan. Maka dari contoh di atas dapat dihasilkan atau ditampilkan angka 4. Karena kata makan pertama kali muncul pada indeks ke-4. Selanjutnya, jika kita ingin mengambil satu huruf pada string, kita dapat menggunakan fungsi char add. Seperti contoh, jika kita memiliki string pertama, aku makan. Lalu kita ingin mencari karakter pada indeks ke-6. Maka kita dapat menggunakan seperti berikut, kita tampung ke char terlebih dahulu. Char m sama dengan string pertama dot char add indeksnya ke berapa? 6 kasus ini. Lalu jika kita ingin mencari indeks ketiga juga sama, kita buatkan terlebih dahulu satu variabel char sama dengan string pertama dot char add indeksnya yaitu 3. Saat ditampilkan maka char m akan menampilkan huruf M pada string pertama. Dan char U akan menampilkan huruf U pada posisi ketiga string pertama. Selain char add, kita juga dapat mengambil substring, yaitu mengambil N huruf pada string. Contoh seperti ini. Saya memiliki sebuah variabel string pertama, aku makan. Lalu kita akan men-substring kedua. Artinya apa? Kita akan mengambil huruf-huruf pada indeks kedua sampai terakhir. Kalau teman-teman perhatikan hasilnya adalah U spasi makan. Tapi jika kita ingin membatasi, maka kita dapat menggunakan contoh yang kedua yaitu string substring kedua sama dengan kedua substring. Pada parameter pertama kita akan memberikan indeks mulainya. Untuk parameter kedua merupakan indeks terakhir yang ingin diketahui. Jadi jika kita ingin sampai ke indeks ke-7, maka kita dapat memberikan 7. Maka hasilnya adalah U spasi minu dan seterusnya. Nah, tadi teman-teman sudah mengetahui bahwa string merupakan array of char. Nah, kita dapat menggunakan fungsi toCharArray untuk mengubah string menjadi array of char. Nah, teman-teman dapat memperhatikan seperti contoh di layar ini. Kita dapat memiliki string pertama, aku makan, lalu kita menggunakan toCharArray untuk mengubah string tersebut jadi kumpulan array of char. Oke,
Sekian presentasi string pada video kali ini. Terima kasih.